ia akan menjadi di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Fardu ain, yang berarti wajibnya per individu tidak bisa diwakilkan orang sepanjang hidupnya. Maka ia tidak akan didapat kecuali oleh orang-orang yang sungguh-sungguh ingin. Anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita lagi di sini juga kita diperintahkan untuk berkata lemah lembut kepada orang tua. Kita misalnya banyak tuh di luar sana yang amri wahlul 'uqdatam yang lain adalah bersaudara, dan Allah tidak menyukai perselisihan. Yang mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim agar mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Sekian, wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Allah dan kehidupan kita semua selaku umat yang dicintainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah tak pernah bermain-main dalam menegakkan, yang artinya jika bapak-bapak, anak-anak yang kamu khawatirkan kerugiannya dan rumah-rumah yang kamu usahakan datang dari saya sendiri dan kebenaran hanya datang dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sedikit ilmu kepada teman-teman semua tentang keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran. Dikatakan pada suatu hadis, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Artinya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat pada hari kiamat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari hadis tersebut ialah bagi orang yang membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi syafaat baginya pada hari kiamat. Maka sungguh rugi bagi orang yang tidak membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, La taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Artinya, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai seperti kuburan, karena sesungguhnya setan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Nah, sudah dikatakan pada hadis tersebut bahwa rumah-rumah yang tidak dibacakan Al-Quran itu seperti kuburan. Maka agar tidak seperti kuburan, bacalah Al-Quran di rumah dan tempat-tempat suci lainnya. Tidak hanya itu, keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran. Masih banyak lagi keutamaan dan membaca dan menghafal Al-Quran, seperti dikumpulkan bersama malaikat, mendapatkan kedudukan yang tertinggi di surga, orang tuanya diberikan mahkota kemuliaan di akhirat, mendapatkan ketentraman dan rahmat, dan mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah, dan juga diampuni dosanya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sungguh banyak sekali keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran. Bahkan dikatakan pada suatu hadis bahwa satu huruf yang kita baca di dalam Al-Quran itu satu kebaikan, dan itu pun dilipat gandakan 10 kali lipat. Sungguh banyak sekali kesempatan kita untuk meraih kebaikan. Dan juga dikatakan di suatu hadis bahwa Allah akan menempatkan kedudukan kita di akhir ayat yang kita hafal. Semakin banyak ayat yang kita hafal, semakin tinggi pula kedudukan kita di surga. Maka dari itu, selagi kita diberi kesempatan hidup, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan membuang-buang waktu dengan hal yang tidak berfaedah, apalagi mengisi waktu dengan maksiat, karena itu hanya akan menambah dosa. Mari mulai sekarang, mari kita ubah kebiasaan-kebiasaan itu dengan kebiasaan yang berfaedah seperti membaca dan menghafal Al-Quran. Cukup sekian dari saya, semoga kita semakin rajin membaca dan menghafal Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf jika terjadi kesalahan, karena sesungguhnya saya hanya manusia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kewajiban di sini adalah kewajiban yang mencakup seluruh muslim, tidak tanpa pengecualian. Ya, baik yang kaya, yang miskin, yang muda, yang tua, semuanya terkena kewajiban di sini. Kewajiban di sini adalah fardu ain, yang berarti wajibnya per individu tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Orang yang berilmu itu mulia, bahkan kemuliaannya lebih utama daripada ahli ibadah. Imam Syafi'i pernah berkata, perumpamaan orang yang berilmu dan ahli ibadah adalah seperti bulan dan bintang. Masya Allah, sebegitu mulianya orang yang berilmu hingga diumpamakan seperti bulan. Karena suatu amal pasti memiliki, karena sebelum beramal kita pasti harus memiliki ilmu. Contohnya seperti sholat. Sebelum melaksanakan sholat, maka kita harus tahu tata caranya, syarat sahnya, rukunnya, tata cara pelaksanaannya, dan waktu pengerjaannya. Sebagai santriwati Ma'had Al-Abqari, kita harus bersyukur bisa belajar, bisa menuntut ilmu, bisa menjadi seorang thalibul ilmi, karena kita bisa mengisi masa remaja atau masa muda kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai masa muda kita terbuang sia-sia hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, alih-alih menuntut ilmu. Karena ada sebuah syair yang mengatakan, wa malam yazuk murra ta'allumi sa'atan tajarra annalal jahli tula hayatihi wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an wafatihi. Sebegitu ruginya orang yang semasa mudanya tidak mau menuntut ilmu hingga diibaratkan agar disolatkan seperti mayit, karena ada ataupun tidak adanya tidak ada manfaatnya sama sekali. Juga orang yang tidak mau merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sebentar saja, maka ia akan merasakan pahitnya kebodohan sepanjang hidupnya. Na'udzubillahi min zalik. Maka mari kita kurangi malas kita dalam menuntut ilmu, kita giatkan usaha kita dalam belajar. Memang terkadang terasa lelah, tapi insya Allah semua rasa capek kita akan dibalas Allah di akhirat kelak. Dalam kitab Nazm Imriti, Al-Mu'allif pernah berkata, la tarum ilman wa tatruka ta'ab. Tidak akan didapat ilmu jika capek ditinggalkan. Maka dari itu, jika kita memang menginginkan sesuatu, maka kita harus berkorban untuk memilikinya, karena ilmu adalah cahaya yang menerangi pemilikinya. Maka ia tidak akan didapat kecuali oleh orang-orang yang sungguh-sungguh ingin memilikinya. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. La unzur maqala wa la tanzur man qala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat semangat beliau lah dalam berdakwah kita dapat berkumpul di tempat ini. Sekarang di kesempatan aku kali ini aku bakal ceramah tentang birrul walidain. Sebelumnya aku bakal membacakan dalil Al-Quran tentang birrul walidain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma
aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahu azim. Sudah jelas di ayat tersebut bahwa kita tuh diperintahkan untuk birrul walidain. Kita dilarang untuk membentak orang tua. Jangankan membentak, mengatakan perkataan saja kita dilarang. Misalkan nih kita lagi enak-enaknya gitu, lagi PW-nya main HP, terus tiba-tiba orang tua kita tuh manggil kita, nyuruh kita beli sayur misalkan gitu kan. Nah itu kan pasti rasanya males banget bukan gitu kan. Tapi mau nggak mau kita harus nurutin apa kata mereka gitu. Jangan sampai kita mengeluarkan perkataan atau dan lain sebagainya. Terus di sini juga kita dilarang untuk di sini juga kita diperintahkan untuk berkata lemah lembut kepada orang tua gitu. Jangan sampai kita ngomong ke orang tua itu kayak ngomong ke musuh atau ke selain orang tua gitu kan. Kita harus bisa membedakan gimana cara kita berbicara ke orang tua dan ke selain orang tua gitu. Jika kita berbicara kepada orang dari kita diperintahkan lebih baiknya gitu volume suara kita itu direndahkan, jangan sampai lebih tinggi dari volume orang tua gitu kan. Terus kita juga dilarang untuk mengatakan perkataan yang membuat hati mereka tersakiti. Misalnya banyak tuh di luar sana yang mereka tuh menyakiti hati orang tuanya gitu kan, yang benar-benar nggak ada adatnya gitu sama orang tua. Yang pokoknya baru adab banget gitu sama orang tua, nggak ada adabnya. Hati-hati nih ya, doa orang tua itu mustajab. Jadi kalau bisa jadi kita kalau misalkan orang tua udah tersakiti hatinya gitu kan karena ulah kita, karena perkataan kita, bisa jadi mereka tuh berdoa yang gak baik buat kita. Maka dari itu mulai dari sekarang kita sama-sama memperbaiki akhlak kita kepada kedua orang tua. Aku di sini bukan berceramah seperti ini bukan berarti akhlak aku ke orang tua tuh udah benar gitu kan. Tapi di sini biar jadi tamparan sendiri buat aku, biar aku bisa memperbaiki hal aku ke orang tua gitu kan. Jika aku lagi hilaf, jadi aku bisa keinget sama ceramah aku kali ini. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila banyak salah. Kesalahan datangnya dari saya sendiri dan kebenaran datang dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ukhuwah Islamiyah adalah persatuan umat Islam di seluruh dunia atas dasar akidah Islamiyah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Sahabat fillah, dalam ayat yang tadi sudah jelas bahwa Allah menyuruh kita berdamai kepada sesama muslim, karena kita dengan muslim yang lain adalah bersaudara dan Allah tidak menyukai perselisihan yang ada di antara saudaranya, yang ada di antara muslim sama muslim.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalul jasadi idza ishtaka minhu 'adwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal humma." Perumpamaan orang-orang muslim dalam hal kasih sayang dan tolong menolong yang terjalin antara mereka adalah laksana satu tubuh. Jika satu bagian merasakan sakit, maka seluruh tubuh akan bereaksi dengan tidak tidur dan demam. Hadis riwayat Bukhari. Misalnya, pagi-pagi kita sedang melakukan jalan santai tanpa menggunakan alas kaki. Kemudian di tengah jalan kaki kita menginjak sebuah paku yang otomatis membuat jalan kita terhenti. Mulut mengadu, yang tadinya berdiri menjadi duduk, dan tangan mengusap-ngusap bagian sekitar lukanya, dan mata mengeluarkan air mata, yang semua itu terjadi tanpa adanya instruksi. Oleh karena itu, Islam mewajibkan umatnya untuk bertanggung jawab terhadap saudaranya dan segenap umat manusia pada setiap waktu dan keadaan. Sama sekali tidak ada tempat bagi orang yang egois dan individualis. Perketat ukhuwah Islamiyah agar mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Sekian, kebenaran hanya datangnya dari Allah. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat panjang umur sehingga kita dapat bertemu lagi di bulan Rabiul Awal yang mulia ini, yakni bulan dilahirkannya Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah tak pernah bermain-main dalam menegakkan agama Allah secara kafah di muka bumi ini. Beliau bahkan merelakan hartanya, jiwanya, dan juga tenaganya hanya untuk agama Allah dan kita semua sebagai umat yang dirindukannya. Dan kita juga mengetahui bahwa Rasulullah sangat menyayangi kita meskipun Rasulullah tidak pernah menatap wajah kita satu persatu. Terbukti dalam perkataannya kepada para sahabat, yakni Rasulullah berkata bahwa orang-orang yang Rasulullah anggap sebagai saudara bukanlah para sahabat, melainkan umat di akhir zaman yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah namun beriman kepadanya. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita benar-benar beriman kepada Rasulullah? Jika kita mengaku sebagai umat yang dicintai Rasulullah, sudahkah kita benar-benar mencintai Rasulullah sebagaimana Rasulullah mencintai kita sendiri? Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadun fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Yang artinya, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, harta yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Sadaqallahul azim. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman semua untuk mulai mencintai Allah dan Rasulnya dengan sebenar-benar rasa cinta, karena hanya cinta Rasulullah lah yang dapat menolong kita di akhirat kelak. Mulailah dari sekarang untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah, menghidupkan kembali sunnah-sunnah Rasulullah, dan mulailah menegakkan khilafah di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesalahan datang dari saya sendiri dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.